contoh kasuistis yang kemarin ada di Jawa Timur, ketika Khofifah dinyatakan tidak masuk, ternyata setelah dilakukan gugatan dia akhirnya masuk. Oleh karena itu di dalam diskusi ini kami juga mengharapkan bagaimana kita bisa menciptakan atau membangun sebuah konstitusi yang betul-betul membawa masyarakat ada manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar kita berdiskusi seperti kayak obrolan tukang beca, kata Mas Gopeng begitu. Karena yang hadir di sini saya yakin pinter-pinter semua kan. Diskusi ini kelihatan menarik. Jadi kami perlu memberikan rekomendasi sebenarnya. Ini usulan kami dari Mojokerto. Jadi apa yang diinginkan oleh peserta diskusi hari ini sebenarnya mencari pemimpin alternatif. Jadi bagaimana kriterianya nanti, track recordnya bagaimana, nanti kita diskusikan bareng. Yang penting tidak bermasalah dengan rakyat. Itu catatan pertama. Itu catatan pertama bagi pemimpin alternatif. Yang kedua, untuk rekomendasi program sebenarnya. Kalau ini bisa dijawab dan bisa dilaksanakan, kami yakin ada perubahan yang signifikan. Misalkan, siapapun yang kita usung nanti dalam momentum pesta demokrasi pemilu 2014, pertama bisa menjalankan 3 program tuntutan rakyat. Apa itu program 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, pemimpin harus berani menasionalisasi industri tambang. Itu yang pertama. Yang kedua, berani menghapus utang luar negeri. Yang ketiga adalah membangun industrialisasi nasional di bawah kontrol rakyat. Kalau misalkan 3 program itu mampu dijawab oleh pemimpin yang akan datang, aku yakin tidak ada orang, kalau di bahasa togenya 3-3 nggak ada. Karena nasionalisasi industri tambang sudah dijalankan. Bagaimana sumber daya alam kita sudah dikuasai oleh kapitalisme, Indonesia dapat berapa persennya, kemudian dampak dari tambang Indonesia hanya mendapatkan polusi saja. Kalau misalkan pemerintah berani menasionalisasi tambang, hapus utang luar negeri, paling-paling dari dengan negara kapitalisme, ancaman kita hanya embargo. Itu hanya itu ancaman. Kalau ngajak perang nggak mungkin hitung-hitungan biaya perangnya berapa, beli senjatanya berapa, itu. Nah, persoalan nanti soal konstitusi, soal undang-undang, iya akan kita bahas selagi pemimpin alternatif sudah kita ciptakan. Yang pertama, kita akan merekomendasi untuk program. Siapapun calonnya, kalau tidak mau 3 program tuntutan rakyat dipenuhi, ya kita tolak, karena itu jalan keluar bagi rakyat. Terima kasih. Nama saya Sugianto dari Tulungagung. Kalau saya amati, di dalam forum ini kita akan memperkenalkan seorang tamu studio. Kita mencari sosok pemimpin menuju perubahan Indonesia 2014. Khususnya daerah saya ini kan daerah petani, kebanyakan Tulungagung. Kalau rata-rata di Tulungagung kan orangnya kan pekerja keras, jadi untuk istilahnya mengamati secara nasional ini kurang. Bagi kami yang dari Tulungagung itu, siapapun pemimpinnya, asal dia itu membela rakyat dan bisa mensejahterakan rakyat, tidak ada masalah. Karena apa? Kita hanya ngotot-ngotot mencari pemimpin yang baik, akhirnya koruptor semua. Itu kita tahu ya, seperti Pak Anas itu bukan, itu juga dari daerah selatan, dari baik menjadi gak baik. Yang penting kita sebagian besar di sini mungkin orang Islam, kriteria pemimpin sudah ada di sana, yaitu seperti sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu yang terpenting itu aja. Terima kasih. Yang perlu bukan soal berpihak ya, tapi soal memberi forum seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia mau dihujat juga, ini yang juga saya salut. Tetapi juga ada yang salah sebenarnya. Yang salah itu 3 topik ini digabung bersama-sama. Itu yang salah. Tetapi perlu, kalau memang benar-benar nanti masih bisa memfasilitasi, ada forum diskusi tersendiri juga tentang konstitusi. Terus kemudian tentang hari tanu pun ada forum tersendiri setelah ini. Saya paham itu. Dan ini penting. Jadi misalkan kalau setelah acara ini, misalkan
nanti ada lagi forum 1, saya pertegas lagi kepemimpinan, terus kedua konstitusi, ketiga tentang Haritanu. Otomatis dengan pihak-pihak yang sudah bersepakat dari awal untuk itu. Saya rasa diskusi ini juga sebagai awalan untuk menuju ke sana. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Dari beberapa tanya jawab yang sudah dilakukan tadi, ada dari semua yang dipertanyakan di sini kembali mengerucut pada beberapa persoalan yang sedang kami selesaikan. Yang pertama dari hasil malam ini, apabila Haritanu Sudibyo harus mampu menasionalisasikan seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Itu tadi salah satu itemnya. Lalu yang kedua, Haritanu Sudibyo juga harus ikut mendorong dalam mengeluarkan undang-undang hukum yang berat, bila perlu hukuman mati bagi para koruptor. Yang keempat, Haritanu Sudibyo juga harus mau melakukan kontrak politik untuk tidak melakukan KKN bila mana beliau nanti menjadi wakil presiden. Selanjutnya, Haritanu Sudibyo juga harus mampu melawan dominasi Amerika di Indonesia yang sudah merongrong negeri ini. Itu beberapa kesepakatan tadi yang sudah dipertanyakan di diskusi ini. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Ya. Belum saya baca, Ibu. Haritanu Sudibyo juga harus mampu membawa Indonesia kembali ke Undang-Undang 1945. Itu beberapa item yang sudah kita lakukan diskusi hari ini. Paling tidak apa yang disampaikan teman-teman tadi sebuah